Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-6. Barangkali ada yang mau nyoba baca dulu. Kalau ada yang mau nyoba baca, dipersilahkan. Bismillah. Ya, boleh Pak Ian. Mau nyoba, Pak? Atau Pak Ian? Suaranya nggak ada. Baik, kalau tidak ada kita langsung bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka apakah kamu yang kau Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada mereka atau tidak memperingatkan kepada mereka. La yu'minun, mereka tetap saja tidak beriman. Ya, jadi ayat 6 dan ayat 7 ini adalah tentang sifat orang-orang kafir, ya. Di mana sebelumnya dibahas tentang sifat orang-orang beriman. Ya, lalu nanti di ayat 7 sampai ayat 20 sampai ayat 20, ya. Itu tentang orang-orang yang munafik, ya, di mana manusia itu tidak akan keluar dari tiga golongan ini. Ya, dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa surah Al-Baqarah ini adalah surat yang paling awal turun di Madinah, ya, dalam periode Madinah, di mana Rasulullah SAW akan menghadapi bukan hanya orang kafir tapi juga ada orang-orang munafik. Ya, kenapa orang munafik lebih panjang ayatnya? Karena memang agak sulit dideteksi, ya, sehingga diberikan lebih banyak penjelasan, 13 ayat. Sedangkan orang kafir ini hanya 2 ayat saja karena memang sudah jelas. Ya, dan ayatnya juga mengatakan sebenarnya orang kafir itu sama saja di atas mereka apakah engkau memberi peringatan, ya, pada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, ay ghatawul haqqa, ya, yaitu dari sini Ibnu Katsir menjelaskan arti dari kafaru. Kafaru itu kan artinya menutupi, ya, ghata yughati atau satara yasturu, menutupi. Sehingga di sini dijelaskan bahwa orang kafir itu, ya, artinya ghatawul haqqa, mereka menutupi kebenaran, wasataruhu, ya, dan menutupi, ya, sama atau menghalanginya. Wa qad kataballahu ta'ala alaihim dzalik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya, menetapkan atas mereka hal itu, ya. Jadi memang yang dimaksud di sini orang-orang kafir yang eh, memang sudah tercatat, ya, di dalam takdir mereka akan terus kafir, ya, sampai akhir hayat. Ya, tidak tidak semua, ya, dalam arti ada orang kafir yang
bisa saja mereka kemudian bertobat ya, kemudian mereka mendapat hidayah, masuk Islam ya, lalu meninggal dalam keadaan muslim. Jadi yang dimaksud di sini orang-orang kafir yang memang sudah tercatat di dalam takdir ya Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan terus kafir sampai akhir hayat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Bahkan Abu Lahab itu kan di awal-awal dakwah sudah turun surat Al-Lahab ya yang menetapkan dia akan masuk ke dalam neraka ya. Gitu. Dan tentu Allah menetapkan itu dengan seadil-adilnya ya. Tidak ada paksaan karena manusia sudah diberikan pilihan ya untuk memilih jalan hidup mana yang akan dipilih, apakah mau iman atau kafir. Itu pilihan manusia ya. Ketetapan Allah itu akan sesuai ya dengan pilihan manusia. Ini menunjukkan sangat besar, sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah tahu ya manusia akan memilih jalan mana, lalu nanti akhirnya seperti apa. Semua sudah tercatat dalam takdir Allah. Takdir Allah itu menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sawaun alaihim inzaruka wa adamu. Sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka. Inzarun ya berarti masdarnya ya. Dari andaro yundiru inzaron. Wa adamuhu dan tidak ya ahunya kembali ke indar. Wa adamul indar dan tidak memberi peringatan. Fa innahum la yu'minuna bima ji'tum bihi. Sungguhnya mereka tidak akan beriman dengan apa yang ji'tahum bihi ya engkau bawa kepada mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat lain ya di mana Ibnu Katsir selalu berpegang kepada metode ya penafsirannya yaitu menafsirkan ayat dengan ayat terlebih dahulu lalu dengan hadis ya dengan qaul ya para sahabat tabi'in. Yaitu dalam ayat lain qala ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Sungguhnya orang-orang yang telah berlaku atas mereka kalimat Tuhanmu la yu'minun mereka tidak akan beriman. Ya, jadi memang sudah ada ketetapannya dia akan terus kafir ya sampai akhir hayat walau jatum kullu ayah kalaupun datang kepada mereka semua ayat hatta yarawul azabal alim sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya, jadi orang-orang kafir ini yang sudah dia akan terus kafir sampai akhir hayat itu mau diberikan berapa ayat pun bahkan semua ayat ya tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti, argumen-argumen ya. Itu kalau hatinya sudah tertutup yaitu tetap mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat siksa Allah ya, yang pedih yang sangat pedih. Surat Yunus ayat 96 97. Wa qala fi haqqil mu'anidin min ahlil kitab. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang menentang dari ahli kitab, wala in ataital ladzina utul kitaba, ya jika engkau membawakan ya kepada orang ahli kitab itu bikulli ayah dengan seluruh ayat ma tabi'u qiblatak. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ai inna man kataballahu alaihi syaqawa. Ya, sesungguhnya siapa yang Allah telah tetapkan kepadanya kesengsaraan, fala musyidalahu, tidak ada yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya, ya ini sebagaimana dalam hadis penciptaan manusia ya, ketika ditiupkan ruh itu ya, maka Allah menetapkan apa? Rizqahu yahu ajalahu wa apa syaqiyun au sa'idun ya, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah bahagia. Wa man adallahu fala hadiyalah, dan siapa yang
Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Jadi Allah menyesatkan ini maksudnya adalah balasan karena manusia itu memilih kesesatan, ya kemudian Allah tetapkan kesesatan kepadanya. Jadi Allah tidak menyesatkan secara zalim, ya. Fala tudhib nafsaka alaihim hasaratin. Ya, maka janganlah. Nah, jadi sebenarnya apa yang Allah sampaikan ini mengandung ada pesan untuk Rasulullah SAW sendiri dan juga untuk umatnya. Jadi jangan kau eh, apa namanya eh, larutkan ya dalam dirimu itu kepada mereka di dalam kerugian hasaratin. Ya, maksudnya jangan mengikuti mereka, ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Wabalighum ar-risalah. Sampaikan kepada mereka risalah. Faman istajaba laka falahul hadzul awfar. Siapa yang memenuhimu, ya, maka baginya ada bagian pahala yang sangat banyak. Wa man tawalla fala tahzan alaihim. Dan siapa yang berpaling, maka jangan kau sedih atas mereka. Walaihumidana kadzalik. Janganlah hal itu eh, membuatmu menjadi lemah semangat, menjadi padam ya semangatnya. Nah, ini kan sebagai bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mereka tidak mau mendengarkan dakwah, ya, karena memang sudah ditetapkan takdirnya akan sengsara gitu ya, sehingga kewajiban kita hanya menyampaikan saja, ya. Adapun masalah hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya, sehingga membuat kita tidak putus asa gitu ya di dalam berdakwah. Ya, makanya Allah tegaskan dalam ayat lain, fa inna ma'alaikal balag, sungguhnya kewajibanmu itu hanya menyampaikan saja, wa alainal hisab, kamilah yang menghisabnya. Innama anta nadzir, sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang maha penjaga segala sesuatu. Wa qala Ali bin Abi Talhah yani Ibnu Abbasin fi qoulihi ta'ala idza ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nas wa yutabi'uhu 'alal huda. Ya, jadi Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh agar seluruh orang itu beriman, ya, dan mengikutinya di atas petunjuk. Ya. Fa ahbarahu Allah taala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi sa'adatu fi dzikril awal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ya tidak akan beriman kecuali orang yang telah terdahulu ya ketetapannya bahwa apa namanya dia mendapat kebahagiaan pada penyebutan pertama, maksudnya dalam takdir ya yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadilu illa man sabaqa lahu minallahi syaqawatu fi dzikril awwali. Dan tidak ada yang sesat kecuali orang yang memang telah terdahulu ya ketetapan kesengsaraan dari Allah, yaitu kesengsaraan ya pada penyebutan pertama. Waqala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimatan Sa'id ibn Jubair. An Ibnu Abbasin innal ladzina kafaru ay bima unzila ilaika. Kepada apa yang diturunkan kepadamu ain qalu. Jika mereka berkata inna qad amanna bima ja'ana qablak. Walaupun mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang telah datang kepada kami sebelummu, ya, walaupun dia beriman kepada kitab-kitab ya sebelum
Ya, sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau orang eh, misalnya orang Yahudi yang percaya kepada Taurat ataupun orang Kristen kepada Injil, ketika diutusnya Nabi Muhammad, ya mereka harus kemudian percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh beliau. Karena nabi-nabi sebelumnya, syariat sebelumnya sudah dihapus, ya, sehingga tidak ada pilihan kecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau mereka tidak menerima, ya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya tetap mereka kafir. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ay innahum qad kafaru bima indahum. Ya, apa sungguhnya mereka itu telah kafir bima indahum dengan apa yang ada pada mereka min dzikrika, ya dari eh, apa menyebutkan tentangmu. Jadi sesungguhnya walaupun mereka misalnya mengatakan beriman kepada kitab sebelum yang diturunkan pada Nabi Muhammad, pada Injil, Taurat, sebenarnya mereka mengingkari karena di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad. Kalau beriman ya maka harus mengikuti Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab itu. Wajahadu ma uhida alaihim minal mitsaq, dan mereka mengingkari, menurhakai terhadap apa yang diambil dari mereka atas mereka dari perjanjian. Perjanjian untuk taat seperti orang Yahudi misalnya sampai diangkat itu ya gunung Tur itu di atas kepala mereka untuk berjanji ya memegang teguh kepada kitab Taurat. Wa qad kafaru bima ja'ak. Sungguh mereka telah kafir kepada apa yang datang kepadamu wa bima indahum. Ya, dan juga dengan apa yang ada pada mereka mimma ja'ahum bihi. Ya, ghairuk, dan dengan apa yang ada pada mereka dari apa-apa yang datang kepada mereka selainmu, ya maksudnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Pakai fayasmauna minka inzaron wa tahdziron. Bagaimana mungkin mereka mendengar darimu peringatan, ya, tahzir, ya sama ya artinya peringatan. Waqad kafaru bima indahum min ilmik, sungguh mereka telah kafir dengan apa yang ada pada mereka tentang apa dari ilmu tentangmu, ilmu tentang Nabi Muhammad, ya karena sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Waqala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi ibni Anas an Abil Aliyah qala nuzilat hatanil ayatan. Nah, ini pendapat kedua ya dari penafsiran ayat ini, yaitu dua ayat ini diturunkan fi qadatil azab pada para pemimpin perang Ahzab. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, mereka adalah yang Allah berfirman tentang mereka, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang telah merubah nikmat Allah itu dengan kekafiran, wa halu qaumahum, ya darul bawar, dan apa membawa kaum mereka kepada negeri kesengsaraan. Jahanam, yaitu jahanam yaslaunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Wal makna ladzi dzakarnahu awalan, dan makna yang kami sebutkan yang pertama kali wal marwi an Ibni Abbas bi riwayat Ibni Abi Thalha, dari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Abi Thalha, Ali bin Abi Thalha, ya. Azhar itu lebih kuat. Jadi pendapat pertama ya, penafsiran pertama itu yang lebih kuat. Wa yufas apa wa yufassaru bi baqiyatil ayatil lati fi mana. Ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang semakna dengannya. Wallahu alam. Itu jadi berkaitan dengan ketika Rasul sangat bersemangat bersungguh-sungguh untuk mendakwahi. Karena Rasulullah SAW itu
hampir ya mau mencelakakan dirinya karena saking semangat di dalam berdakwah kepada mereka, gitu ya. Maka untuk apa namanya memanage ya semangat beliau, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat ini menjelaskan ya bagaimana hakikat orang-orang kafir itu. Faqad dzakara Ibnu Abi Hatimin ya hahuna hadisan. Ibnu Abi Hatim telah menyebutkan di sini suatu hadis. Faqala ya dia berkata hadatsana Yahya Ibnu Utsman bin Shalihin Al-Misri hadatsana Abi Lahiyah hadatsani Abdullah Ibnul Mughirah Ibnul Mughirati ya karena ada alif lam an Abil Haitsam an Abdillah bin Amrin qala qila ya Rasulullah wa ya Rasulullah inna naqra minal Qur'an panarju. Sungguhnya kami membaca Al-Qur'an lalu kami berharap wa naqra'u panakadu an nayas. Lalu kami membaca ya Al-Qur'an juga ya tapi kami hampir putus asa. Faqala lalu Rasulullah SAW mengatakan, ala uhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, tsumma qala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula'i ahlun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Qalu lasna hum ya Rasulullah. Ya, apakah kami ini bukan mereka? Wahai Rasulullah, qala ajal. Ya, tentu ya. Jadi, tentu kalian bukan mereka. Jadi para sahabat ya orang-orang beriman itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir itu kan orang beriman itu seakan-akan merasa bahwa itu adalah mereka. Ya, inilah sifat yang cerminan dari keimanan ya, ada rasa takut ya di dalam diri orang beriman itu. Jadi ketika dijelaskan orang-orang kafir tentang orang-orang kafir seakan-akan dia ya seakan-akan mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Iya, sehingga dengan rasa takut itu ya hope itu mendorong mereka untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Ya, jangan sampai justru kita tidak seperti mereka ya. Jadi merasa sudah berada di dalam kebenaran, berada di dalam petunjuk seakan-akan kita sudah mendapat stempel surga ya, lalu kemudian mudah menyebut yang lain neraka gitu ya. Jadi seakan-akan kita udah pede mau masuk surga ya. Padahal para sahabat dulu dengan keimanan mereka yang luar biasa itu, mereka tidak ada yang pede gitu bahwa mereka akan masuk surga. Justru mereka sangat khawatir akan menjadi penghuni neraka. Bahkan para sahabat yang diberikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga pun yang 10 itu, kalau kita lihat ya biografi kehidupan mereka sampai wafat mereka itu semua isinya mencerminkan rasa takut kepada Allah seakan-akan mereka ya akan masuk ke dalam neraka ya. Mereka belum yakin dengan amalan mereka bahwa mereka akan masuk surga gitu ya. Wa qauluhu dan firman-Nya la yu'minun mereka tidak beriman mahalluhu minal i'rab annahu jumlatun muakkada. Kedudukannya dalam dari i'rab bahwa ini adalah jumlah atau bukan muakkadah muakkidah. Jumlah yang menguatkan lillati qablaha untuk yang sebelumnya. Nah, jadi kan sama saja. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum ya. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataukah tidak? Ya, itu kan sebenarnya dari situ sudah menunjukkan bahwa eh, artinya mereka tetap kafir gitu. Ya, mereka tetap kafir, mereka tetap beriman, lalu dikuatkan lagi, diperjelas lagi, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi maknanya kan sama gitu ya. Jadi penguat. Aihum kufar fi kilal halain. Mereka adalah kafir dalam kedua keadaan itu, yaitu diberi peringatan ataupun tidak.
Falihadza akkada dzalika biqouli, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal itu dengan firman-Nya la yu'minun ya. Wa yahtamil an yakuna la yu'minun khabaron. Jadi untuk kedudukan i'rab ya yang pertama la yu'minun bisa sebagai jumlah yang taukid ya, berupa jumlah. Posisinya ada taukid. Bisa juga kemungkinan kedua dia sebagai khobar li'anna taqdirahu, karena asalnya itu innalladzina kafaru la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beriman. Ya, jadi bisa dia sebagai khobar dari jubir khobar inna berarti ya. Nah, lalu kalau la yu'minun khobar inna wa yakunu qawluhu sawan alaihim atau lam tunzirhum, itu jumlah mu'taridah ya, jumlah kalimat sisipan saja. Tidak terkait langsung dengan i'rabnya. Dengan struktur kalimatnya di kalimat tersendiri. Ya, karena kalau la yu'minun itu tadi menjadi taukid, kalimat sawaun alaihimnya itu adalah khobarnya gitu ya. Khobarnya. Ya, kemudian ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka. Ya, dan di atas penglihatan mereka ghishawah, ada ghishawah, ya ada penutup, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Ya, jadi cuma 2 ayat ini saja tentang orang kafir ya, bahwa mereka itu sama saja. Lalu di ayat yang ke-7 ini alasan kenapa mereka diberi peringatan ya, walaupun dengan semua ayat disampaikan ya kepadanya mereka tetap tidak beriman. Ya alasannya karena Allah telah menutup hati mereka, ya pendengaran mereka dan juga penglihatan. Qala Suddi berkata, khatamallah ayat Allah, Allah menutup. Qala Qatadah fi hadhil ayah, Qatadah berkata dalam ayat, istahwadza alaihim syaitanu idza atau setan menguasai mereka ya ketika mereka mentaatinya ya, mentaati setan. Khatamallahu ala qulubihim, maka Allah menutup ya atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, kepada pendengaran mereka, wa ala absarihim gisyawa, dalam di atas penglihatan mereka ada gisyawa, penutup yang sangat rapat. Fahum lam yubsiruna huda, mereka tidak melihat petunjuk, wala yasmauna, tidak mendengar, wala yafqahuna, wala yaqilun, tidak memahami ya, tidak berakal ya. Maksudnya tidak menggunakan akalnya untuk memahami. Qala Ibnu Jurayj, qala Mujahid, khatamallahu ala qulubihim, qala nabaat. Ya, ayat ini memberitahukan nabat ya anna dzunuba 'alal qalbi tahufu bihi. Ya, bahwa hati dosa di dalam hati itu bisa menutupinya, menutupinya, mengelilinginya. Min kulli nawahi, dari setiap sisinya, hatta taqiya alaihi, sampai bertemu ya, jadi antara satu dosa dengan dosa lain. Bertemunya di antara dosa-dosa yang digambarkan itu adalah titik hitam ya, maka dia adalah faltiqauhu alaihi at-tabu ya, jadi menutupi. At-tabu al-khatam. Nah, tabu ini adalah al-khatam, disebutnya menutupi khatam Allah. Bukan buawan kalau aku tamsi. Bukan yang ini mute dulu ini suaranya. Wa qala Ibnu Jurayj al-khatam alal qalbi was sam'i, ya khatam yang menutup itu dengan kata khatam itu kepada hati dan pendengaran. Qala Ibnu Jurayj hadatsani Abdullah Ibnu Katsir annahu sami'a Mujahidan, mendengar Mujahid yaqulu ar-ranu aisaru minat tabi. Ron ya itu kan di dalam surat Al-Mutaffifin ya, kala bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, itu juga sama penutup. Ya, cuman di sini dikatakan oleh
Mujahid bahwa ron itu lebih mudah, lebih ringan daripada tabi'i wa tabu aisaru minal aqfal. Sedangkan tabu, penutup yang disebut tabu itu lebih ringan daripada akfal. Jadi akfal itu lebih berat. Wal aqwal asyaddu dzalika kullihi. Dan akfal itu penutup ya gembok gitu ya. Itu kan akfal itu gembok nih. Itu yang paling kuat ya dari semuanya. Yaitu kan seperti orang yang tidak mentadabburi Quran yang ya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah hatinya itu ada gembok ya, ada penguncinya. Wa qala al-A'mash, A'mash berkata arona mujahidun, mujahid memperlihatkan kepada kami biadihi dengan tangannya. Ya faqal ya dia berkata kanu yarawna annal qalba fi misli hadhihi. Mereka memandang bahwa hati itu seperti ini yakni kaf. Ya, dia maksudnya memperlihatkan telapak tangan ya. Perlihatkan seperti telapak tangan ini katanya hati itu. Faida adznabal abdu dzanban dumma minhu. Ya, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka digenggamlah ya di antaranya maksudnya jarinya itu waqala bi usbuhil khinsir hakadha ya lalu yang mengatakan dengan jari apa namanya eh jari manisnya ya jadi dilipatkan digenggam faida aznaba dhamma apabila berdosa lagi ya dia kemudian menggenggam lagi jari yang lain gitu ya waqala bi usbu'in ukhra ya dia mengatakan dengan menggenggam jari yang lain berdosa lalu digenggam satu jari berdosa lagi gitu faida adzanaba dumma ya apabila berdosa lalu digenggam lagi waqala bisbu'in ukhra hakadha ya hatta damma asabi'ahu kullaha sampai dia menggenggam seluruh jarinya gitu ya. Thumma qala yatba'u alaihi bitabain. Ya, kemudian dia mengatakan eh apa namanya yutba'u alaihi ya dia ditutup ya hatinya itu ditutup dengan penutup wa qala mujahid kanu yarawna anna dzalika ar-rain. Ya, Mujahid mengatakan mereka memandang bahwa itu adalah ar-rain. Seperti dalam ayat tadi ya, ar-ron, rain sama dengan ron. Quraib bin Jarir an Abi Quraib an Waqi anil Amas an Mujahid binahwihi. Ya, dengan yang semisal dengannya wa qala Ibnu Jarir wa qala ba'dum inna makna qauli hatamallahu ala kulim ihbarun minallahi an takabburihim. Mengabarkan dari Allah tentang apa kesombongan mereka wa yuradihim anil istima' lima du ilaihim minal haq dan berpalingnya mereka dari mendengar kepada apa yang mereka diajak kepadanya dari kebenaran kama yuqal inna fulanan la asammu an hadzal kalam. Sungguhnya seorang itu tuli dari perkataan ini. Idam tana'a min samai kalau dia menolak untuk mendengarnya warufa'a nafsahu an tafahumihi takabburan. Ya, dan dia eh, apa namanya mengangkat dirinya dari memahaminya maksudnya tidak mau memahaminya karena takabur karena sombong. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu tapi ini kemudian dijawab oleh apa namanya oleh Ibnu Jarir sendiri Imam Ibnu Jarir atau Tabari ya. Qala Tabari mengatakan wahada la yasi ini tidak benar li'anna Allah qad ahbara annahu huwallazi khatama ala qulubihim wa asma'ihim. Karena Allah mengabarkan dialah yang menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi Ibnu Jarir menceritakan pendapat sebagian ulama qala ba'duhum ini menafsirkan dengan seperti itu. Ya, ini mereka tidak mau menyebutkan secara langsung bahwa Allah yang menutup hati mereka gitu. Jadi itu adalah sebagai bahasa kiasan, majas
maksudnya adalah mereka takabur. Ya, nah ini kan sebetulnya ada alasan kenapa ya mereka mengatakan seperti itu. Ya, ini diantaranya tuh Zamakhsyari ya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Qultu aku katakan kata Ibnu Katsir, faqad atnaba Zamakhsyari ya fi takriri ma raddahu Ibnu Jarir hahuna. Ya dan sungguh Zamakhsyari ini ulama besar dan membahasa tapi akidahnya Mu'tazilah ya. Setelah panjang lebar, ya itnab, itu yang panjang lebarkan di dalam menetapkan apa yang disanggah oleh Ibnu Jarir. Marodahu Ibnu Jarir hahuna di sini wa ta'awwalal ayat. Dia mentakwilkan ayat. Min homsati aujuhin ya dari 5 bentuk. Wa kulluha dha'ifatun jiddan. Semuanya itu sangat lemah sekali. Wa majarahu ala dzalik, tidak ada sesuatu yang membuat dia berani kepada hal itu illa tisaluhu, kecuali kemu'tazilahannya. Jadi Zaman Syari itu kidanya Mu'tazilah ya dalam tafsir Al-Kasyaf ya, dia menulis tafsir Al-Kasyaf. Tapi kalau dari segi ilmu kebahasaan itu bisa diambil. Ya ilmu balaghah, misalnya Al-Kasyaf itu sangat kuat ya, tetapi kalau dari sisi akidah ya, Mu'tazilahnya jangan diambil. Li'anal khatama ala qulubihim, karena menutup atas hati mereka wa man'aha ya, dan menolaknya ya hati itu min usul haqqi ilaiha, dari sampainya kebenaran kepadanya, qabihun indahu, adalah buruk ya menurutnya. Jadi mengatakan Allah menutup hati mereka itu dianggap buruk oleh oleh pemahaman Mu'tazilah. Sehingga kan mereka kemudian menafikan ya sifat-sifat yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, apa namanya? Dianggapnya itu sama dengan makhluk ya. Ketika dikatakan Allah Maha mendengar, ya, makhluk juga mendengar, berarti sama. Ya, itu kekeliruannya di situ. Padahal mendengarnya Allah dengan mendengar makhluknya beda. Ya hanya sama dalam segi lafaz istirok ya, sama-sama mendengar, tapi kan hakikatnya berbeda. Nah ini juga yang harus menjadi warning juga ya bagi kalangan Asy'ariyah ya, Maturidiyah yang dekat ya kepada hampir ya dekat kepada Mu'tazilah, maksudnya agar warning mereka agar tidak terjerumus seperti Mu'tazilah, artinya menafikan sifat-sifat yang Allah sebutkan. Begitu ya, ini perdebatannya nggak pernah selesai ya, karena memang metode yang digunakannya berbeda, tidak menghargai ya. Metode Asariyah misalnya Ahlul Hadis itu kan beda. Begitu. Cuman warning bagi mereka, apa namanya, jangan terlalu kalau disebutkan sifat yang sama dengan makhluk ya, berarti itu adalah tasbih gitu atau tasim, tidak. Karena buktinya di sifat-sifat yang lain ya Allah Sami, ya Allah mendengar, Allah melihat. Kalau kalau kemudian ukurannya dengan makhluk kan sama, makhluk dan makhluk pun mendengar, makhluk pun melihat. Apakah kemudian kita menafikan sifat itu kepada Allah, ya kan? Nah, kalau kalau itu semua dilakukan, nah itulah yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Begitu. Jadi ada sifat yang sama dengan makhluk bukan berarti ya, hakikatnya sama, hakikatnya beda. Nah, maka kalau ini dipakai, kenapa tidak dipakai juga kepada sifat-sifat yang lain? Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya ya misalnya yadun, tangan dan sebagainya. Itu tidak menunjukkan jarihah, tidak menunjukkan organ. Nah, kalau kemudian dia ditafsirkan, dipahami sebagai
organ tubuh ya seperti makhluk ya baru itu adalah tasbih, itu adalah tajsim. Tapi kan para ahlul hadis ya ahlul asar mereka tidak mengarahkan makna itu kepada jarihah. Ya, nah sedangkan nih kelompok Asy'ari itu selalu menuduh, tentu yang ekstrim ya, selalu menuduh membawa kepada makna jarihah organ sehingga dengan mudah mereka menuduh tajsim gitu ya, mujasimah ya bahkan kepada para ulama besar ya seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Karena mereka memaksakan metode mereka itu padahal metode yang digunakannya berbeda. Begitu ya. Nah, ini Mu'tazilah itu begitu. Mereka tidak mau menerima apa namanya? Sifat-sifat ya yang Allah tetapkan karena dianggapnya sama dengan makhluk. Nah, termasuk di sini Allah menutup ya. Dia dianggapnya berarti Allah menutup hati mereka itu suatu hal yang buruk gitu. Padahal tidak perlu dianggap buruk karena yang dimaksud di sini sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan dianggap apa namanya? Pada sebagian ya permasalahan itu apa namanya ada mentakwil ya ada seperti Asy'ari ya. Dan para ulama besar itu ya tentu mereka tidak taklid ya. Qabi ta'ala Allahu anhu fi i'tiqadihi ya maha tinggi Allah apa dalam i'tikadnya dalam keyakinannya. Walau fahima qaulahu ta'ala. Kalau dia memahami firman Allah Ta'ala, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyeleweng, menyimpang, maka Allah simpangkannya hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum ya, dan kami balikan hati mereka dan penglihatan mereka malam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman pada awal mulanya wa nadzaruhum dan kami membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun di dalam penyimpangan mereka, kedurhakaan mereka ya ya'mahun sesat ya dalam kedurhakaan mereka. Wa ma asbaha dzalika minal ayati dalati ala annahu ta'ala dan yang semisal dengan itu dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala innama khatama ala qulubihim wa hala bainahum wa bainal huda. Ya, nyala Allah menutup hati mereka dan menghalangi mereka dari petunjuk jazaan hanya sebagai balasan wifaqan yang sesuai ala tamadihim ya atas keingkaran mereka kedurhakaan mereka fil batil ya atau terus menerusnya mereka tamadihim di dalam kebatilan wa tarkim al-haq dan meninggalkan hak kebenaran wa hadza adlun minhu ini adalah keadilan dari Allah taala hasanun yang baik walaisa biqabih dan tidak buruk. Jadi ketika dikatakan Allah menutup hati mereka, kenapa ini dianggap sifat yang buruk padahal maksudnya ini adalah balasan karena mereka durhaka ya balasan dari Allah ya Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka tidak secara zalim tapi dengan secara adil ya jadi sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau wahatu ilman bihadza kalaulah dia mengetahui ilmu ini lama qala ma qala wallahu alam. Niscaya dia tidak akan mengatakan apa yang dia katakan. Artinya Zama Syari ini kalau dia paham ini tidak akan mengatakan pendapat seperti itu. Termasuk juga Asy'ariyah nih kelompok Asy'ariyah yang ini menjadi peringatan juga bagi mereka. Gitu ya. Apa namanya yang terkesan gitu ya apa namanya harus mentakwilkan ayat-ayat yang dianggapnya menyerupai dengan makhluk padahal kan berbeda hakikatnya. Qala al-Qurtubi ya al-Qurtubi berkata wa ajmatil umma ala anna Allah azza wa jalla qad wasafa nafsahu bil khatami. Ya al-Qurtubi mengatakan para ulama umat telah ijma ya maksudnya para ulamanya
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan khotam ya, menutup ya wa taba ya, wa tabi ala qulubil kafirin atas hati orang-orang kafir mujazatan sebagai balasan untuk kekafiran mereka. Kama qala bal taba Allahu 'alaiha bi kufrim. Tapi Allah menutup di atas hati itu dengan kekafiran mereka itu dengan alasan dengan sebab ya ba di sini berarti sababiyah. Jadi oleh sebab kekafiran mereka ya Allah menutup hati mereka gitu. Bukan tiba-tiba ditutup begitu saja ya secara zalim tidak. Wa dzakara hadis taqlibil qulub dan menyebutkan hadis membolak-balikan hati ya wa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wa qad dzakara hadis Hudzaifah alladzi fi sahih dan menyebutkan hadis Hudzaifah yang ada di dalam Sahih Rasulullah SAW qala tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan. Ditampakkan fitnah itu maksudnya ujian ya kepada hati itu ya dan satu apa namanya kalhasiri ya seperti tikar ya udan satu batang ya karena kan tikar itu kan ada ininya satu terdiri dari batang-batang ya yang disusun itu ya itu jadi ditambahkan seperti halnya tikar ya yang itu sebenarnya ada dua udannya di sini kelewat tidak disebutkan. Di sini disebutkannya satu udan. Harusnya ada dua udan ya, satu batang. Fa ayyu qalbin asyrabaha nak apa namanya? Maka hati yang mana saja yang menyerap ya fitnah ini ya artinya hati itu terpengaruh oleh fitnah itu nukita fihi nuktatun sauda maka ditulis di eh, titik ya diberi titik pada hatinya itu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaroha dan hati yang mana saja yang mengingkarinya nukita fi nukta baido ya diberikan titik putih. Hatta tasiro ala qalbain sampai menjadi kepada dua hati ala abiyad misal sofa fala taduru fitnatun madamati samawati wal ar. Ya, jadi hati yang putih seperti apa bening ya. Fala taduru fitnah tidak dimadaratkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi ya, selama masih ada kehidupan. Walahar dan yang lainnya aswad murbadun hitam berdebu ya kalkuz seperti gelas ya mujahyan. Jangan itu terbalik ya, jadi seperti gelas yang terbalik, artinya tertutup gitu, tidak ada celah untuk bisa masuk. La yarifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Al hadis ya. Qala wal haqqu indi dan yang benar menurutku itu bidzalika ma sahabi nadhirihi yang telah sahih dengan yang semisal dengannya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ma hadatsana bihi Muhammad bin Bashar hadatsana Sufyan ibnu Isa hadatsana Ibnu Ajlan anil Qa'qan Abi Shalih an Abi qala Rasulullah sallam ini hadis yang apa yang masyhur ya. Innal mu'mina idza aznama dzanban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi ya. Sungguhnya orang beriman apabila berbuat dosa itu ditulis ya di dalam hatinya itu titik hitam ya di dalam hatinya fa in taba wa naza'a wasta'taba wa sukila qalbu. Jika dia bertobat ya mencabut lagi dosanya itu ya bermohon ampun dan juga apa namanya istataba mencela dirinya ya artinya menyesal ya maka dia dibersihkan lagi hatinya sukila qalbu wa in zada
Jika dia menambah zadat hatta ta'luwa qalbuhu, kalau dia menambah lagi maka bertambah titik hitam itu sampai menutupi hati ya, sampai apa namanya? Menutupi hati. Padhalika ron, nah itulah ron alladzi qala Allah Ta'ala yang Allah firmankan di dalam ayat kalla bal rona. Ini banyak kesalahan tulis ya dalam kitab ini. Harusnya rona bukan roi. Kalla bal rona ya ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu kan ron itu penutup. Nah, maka ayat ini juga sama. Allah menutup sama penutup ini ya. Sehingga hatinya itu ketika telah tertutup semuanya ya maka sulit ya tidak bisa menerima nasihat ya peringatan. Wa hadzal haditsu min hadzal wajhi dari bentuk ini qad rawahu Tirmidzi wa Nasa'i an Qutaibah an Laits bin Sa'id wa an Ibnu Majah an Hisham bin Ammar an Hatim bin Ismail wal Walid ibn Muslim salah satuhum an Muhammad bin Ajlan bihi ya. Maqala Tirmidzi hasan sahih ya. Maqala Ibnu Jarir atau Bari fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manadun ma idza tataba'at alal qulubi aglaqatha ya, apabila dosa itu beruntun ya terus-menerus kepada hati maka dia akan menutupinya wa idza aglaqatha ataha hina idin al hotam. Nah, kalau sudah tertutup maka datanglah hotam itu min qibalil ta'ala wa tabi. Dari sisi Allah Ta'ala dan juga tabi ya menutup fala yakunu lil iman ilaiha maslak, tidak ada jalan untuk iman ya untuk masuk ke dalamnya walalil kufri anha apa namanya makhasun, dan tidak ada jalan keluar dari kekafiran. Fadzalika huwal khatama taba alladzi dzakara fi qoulihi ta'ala wa tamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim naziru tabi wal khatam ma ala ma tudrikul absar minal awiyah wal dzurub. Ya seperti penutup yang dilihat oleh mata ya dari wadah. Jadi wadah ditutup ya seperti itu. Alati la yusa ilai ma fi ila bighaddi dzalika anha summa haluha ya. Yang tidak sampai kepadanya apa la ilaha ma fiha ila ma fiha kepada apa yang ada di dalamnya kecuali dengan bifaddi dzalika ya, kecuali dengan membuka itu, menghilangkan penutup itu ya. Ya, wa fakadzalika la yasul iman ila qulubi man wasafallahu annahu khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, begitu juga tidak akan sampai iman kepada hati orang yang Allah sifati bahwa Allah menutup atas hati mereka, pandangan mereka, kecuali ila ba'da fadihat hatimihi, membuka penutupnya itu wahalihi ribatohu anha, dan membuka pengikatnya. Gitu ya. Wa alam anal waqfatam ala qouli ta'ala, ketahuilah bahwa waqaf yang sempurna atas firman Allah Ta'ala itu atamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim. Jadi Allah menutup hati dan pendengaran. Ini waqaf di sini udah sempurna. Atamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim. Nah, nanti yang wa ala absarihimnya gisyawa gitu ya. Jadi tidak wow itu tidak atop ke sebelumnya tidak, tapi ini jumlah tersendiri ya, jumlah tama. Fa in ataba yakun ala qalbi wala sam'i, jadi tabaunya atau khatamnya kepada hati dan pendengaran. Nah, sedangkan untuk penglihatan itu gisyawah ya, gisyawah itu gitu penutup juga sama, cuman agak lebih ini ya untuk penglihatan. Ini lebih rapat, lebih kuat. Takun al-basar kama qala sudi fi tafsirihi an Abi Malik. An Abi Shalih an Ibnu Abbas an Murrah al-Hamdani an Ibnu Mas'ud an Nasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli wa tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yaqul fala yaqilun wa la yasma'un ya wa yaqul wa ja'ala ala absarihim ghishawa yaqulu ala ayunihim, di atas mata mereka fala yubsirun, mereka tidak melihat. Ini maksudnya tidak melihat kebenaran ya. Walaupun mata mereka melihat secara fisik tapi tidak melihat kebenaran, tidak menerima kebenaran. Qala Ibnu Jarir hadatsani Muhammad bin Sa'ad hadatsana Abi hadatsana Amma al-Husain bin Hasan an Abi an Jaddi an Ibnu Abbas
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal ghishawah ala absarihim. Ini ghishawah ala absarihim. Maqala hadatsana Qasim hadatsana Husain yani Ibnu Dawud wa huwa Sunaid hadatsani Hajjaj wa huwa Ibnu Muhammad al-Awwal hadatsani Ibnu Jurayj qala al-khatam ala al-qalbi sami wal ghishawah ala al-basar. Sama ini. Kalau ta'ala fa in yasha illa yahtim ala qalbik. Wa qala huwa tam ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Qala Ibnu Jarir wa man nasaba ghishawah min qouli ta'ala wa ala absarihim ghishawah yahtami annahu nasaba bil ma'rifilin. Siapa yang memansubkan pembacaan kata ghishawah, ini ghishawatan ya. Dibaca mansub itu berkemungkinan berarti mansubnya itu karena ada fiil yang tersembunyi. Takdiru asalnya wa ja'ala ya, ala absarihim ghishawatan ya, ada kata ja'ala. Sehingga ghisyawatannya maf'ul bih mansub ya wayah tamil dan berkemungkinan yakuna nasbu alal itba. Maksudnya karena itba mengikuti ala mahal wa ala samihim kepada kedudukan ala samihim. Karena jar majrur ala samihim di sini secara kedudukannya kan mansub ya karena khotama itu menutup pendengaran itu kan objek maf'ul bih mansub. Jadi jar majrur ini punya kedudukan mansub sehingga bisa dianggap ghisyawatannya atop ke samihim mengikuti ya. Qauli ta'ala wa hurun in seperti apa hurun in. Wa qaulu syair perkataan ahli syair alab tuha tab apa tabna alab tuha tabinan ya tabinan ini. Wa ma'an baridan hatta syatat hammalatan ainaha. Ini hanya contoh saja apa namanya? Tabinan wa ma'an baridan. Ini atop ya mencontohkan atop kepada kedudukan hatta syatat hammalatan ainaha. Wa qala ra'aitu zaujaka fil waqa mutaqallidan saipan wa rumhan. Takdiruhu wa saqaituha ma'an baridan. Ya, jadi ada dibuang maksudnya ini mencontohkan bahwa mansub karena fiil yang dibuang. Jadi ada fiil yang dibuang yang memansubkannya. Ya, seperti dalam contoh syair ini alab tuha tabinan wa ma'an baridan. Aku memberi makan ya kepada binatang ya. Tabinan ya. Nah, sedangkan air yang dingin itu kan bukan memberi makan, memberi minum. Nah, sehingga di sini ada fiil yang dibuang yaitu saqaituha. Ya, aku memberi minum kepadanya dengan air yang dingin. Bukan memberi makan. Wa mutaqallidan saipan apa namanya? Menyandang menghunuskan pedang ya. Ya, dan mutakilan rumhana, warumhan dan rumhana. Wow di sini kan ke atap ke saib. Tapi secara makna rumhan itu tidak mutakolidan, tidak mutakolidan rumhan. Tapi ada fiil lain yang sesuai dengan rumhan yaitu mutakilan. Dia mengikat apa namanya tombak ya rumhan. Jadi kalau saib, kalau pedang itu kan dimasukkan ke apa sarangnya apa namanya wadahnya itu ya. Sedangkan kalau tombak itu kan tidak seperti pedang dimasukkan ke tempatnya, tapi diikat tombak itu sehingga mu'taqilan rumhan. Jadi ini hanya memberikan contoh bahwa terhadap isi mansub yang dibuang fiilnya yang memansubkannya itu. Ya itu kalau yang membaca mansub, kalau kita kan membaca marfu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samim wa ala absarihim ghishawatun.
marfu. Jadi di qiraah lain yang dibaca mansub. Jadi kalau dibaca mansub jadi apa? Nah, ini alasan i'rabnya gitu ya. Lamma taqaddama wasful mu'minina fi sadri surat ya bi arba'i ayat, ketika telah terdahulu memberikan sifat kepada orang beriman di awal surat ya dengan 4 ayat itu selain alif lam mim ya, karena alif lam mim kan tidak Allahu a'lam bi muradihi. Summa arrafaha 'alal kafirina bihatainil ayatain, kemudian memberitahukan keadaan orang-orang kafir dengan 2 ayat ini, syara'a ta'ala fi bayanil hali. Nah, ini masuk ke ayat yang berikutnya ya tentang orang-orang munafik. Ya, kita cukupkan sampai di sini pembahasan ya dalam 2 ayat tentang sifat orang-orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya menjadi ilmu bagi kita semua. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.